hidrolik, ini mekanik ya. Ini mekanik ini. Jadi hanya pakai kabel ini. Cara kerjanya Kong. Ya. Jadi kalau ini ditekan ini, ya, Yang kan, diinjak. ketarik kan ini. Kalau ditekan ini ke sana kan? Kemudian kabel kan Kong? Yang kabel yang mekanik. Kayak motor tuh. Kayak itu. Mobil itu. Namanya APV. APV masih pakai kabel itu. Oh. Jadi lihat kakinya nginjek ini. Ini ke sana kan? Ini ketarik. Ini ketarik, set. Kalau ini ke sana, ini ke sini kan? Yang diganti kemarin itu mobilnya APV. Kalau ini ke Ganti. sana, ini ke sini kan? Nah, ini dorong namanya nanti ada ya pressure plate. Kopling, nyambungnya kopling, ya. Oke. Ini kerjanya sama, fungsinya sama. Hanya kalau ini lebih berat daripada ini. Kenapa? Dan ini kan hanya pakai kabel. Kalau ini kan pada hidrolik, jadi lebih ringan. Ini ada namanya nih. Lagi. Head gasket. Ini perapat antara blok grinder, bloknya yang bawah. Ini bloknya ini. Ini nanti kan di atas ini. Terus ditutup sama head nih. Nah, ini nanti akan ditutupkan di sini. Katup ya? Bukan katup. Itu yang lubang-lubang kecil itu apa katup? Nah ini. Nah, Ini ya katup ini. tempat katup kan? Terus ada busi ya. Nah, ini nanti ditutupin ke sini supaya rapat, dikasih gasket. Lalu itu pistonnya dimasukin satu-satu situ, pas 4 biji kan? Oh, piston sudah masuk. Ya itu pistonnya di bawah tuh. Ini terakhir nanti dipasang. Ini piston. Ini power single atau crankshaft. Piston itu masuk ke engine block ya? Pistonnya masuk sini. Ini juga masuk sini. Hmm. Ini tutup bawah ini. Buat oli. Nah, Yang kan bawahnya ini. olinya tuh ngerendam crankshaft itu ya? Ini apa ini? Crankshaft housing. Ya. Oh, ini dibalik aja ini. Ini dibalik. Ya. Foto dari bawah, ini dari atas ya. Terus ini baru nanti tutupin ke sini. Housing. Tempat oli ini. Oh, oil pan di bawah Nah, tuh. ini yang perlu diganti ini. Mana? Nih. Oh ya, itu Ah. clutch. Jadi ganti tuh. Itu masih ada di sini ya, disimpan ya? Nggak tahu putih. Atau diambil orang ya, rongsok. Nah, ini fungsinya ini ada sebagai penghubung pelepas poros engkol ini dengan poros transmisinya. Nah, disambungnya kemana ini? Disambung ke sini ya, saya coba bilang tadi. Roda gila. Flywheel tadi roda gila. Roda gila. Ini tutupnya depan. Nah, ya, front cover itu bagian depan. Ini flywheel. Ada yang nanya nggak? Nggak masuk. Hah? Kepala. Ada yang nanya atau bingung? Ini gambarnya juga lebih rumit kayaknya. Ada yang nanya atau bingung atau nggak mau tahu? Ini harusnya yang apa? Liam itu loh. Ini kan enggak. Liam ini kan yang udah bisa nyupir, harusnya tahu. Ada VTEC-nya Kung. Hah? Terus Ini mirip kan? VTEC ini ngaruhnya ke mesin apa Kung? Yang mana? VTEC. Mana Vitek? Yang merah. Teknologinya Honda. Ini Oh, yang tulisan itu. Bekerjanya di mana? Iya. apanya? Fungsinya. Fungsinya. Ini sebagai tutup aja kan ini? Enggak, maksudnya kan ada namanya V-up. Kenapa kok disebut VTEC gitu loh? Oh, ini DOHC yang Nah, itu namanya DOHC sama SOHC itu apa maksudnya? Udah. Udah. Jadi DOHC itu kan double overhead. kalau DOHC tahu, kalau ini Camshaft. nggak ngerti kan di kagung mana ini. Ya udah nggak apa-apa. DOHC itu artinya Tahu nih. double overhead camshaft ya Pak Double maksudnya. overhead camshaft. Yang disebut camshaft yang Camnya mana? dua. Mana? Kenapa kok disebut double? Mana dia? Ada nggak tulisan anunya? Ini yang Jadi camnya itu untuk inlet sendiri, outlet sendiri double. Jadi ada dua mata. oh itu nah di kanan itu loh. Nah kanan sebelahnya flywheel. Ini kan, Nah itu double kan. Nah itu camshaft. Itu nanti Oke. Bisa ini sistemnya ada yang dua melayani dua silinder setiap ini. Bisa juga untuk outlet sendiri, inlet sendiri. Kalau dibuat double. Bisa. oh gitu. Jadi intake sendiri sama exhaust sendiri valve-nya. Oh.
Bisa. Oke. Ini pakai rantai ini Don, masih bukan. Anu, pakai itunya yang timing belt kemarin tuh. timing, ya. Kalau yang Kalau APV sekarang kemarin sudah kan pakai kering, pakai timing rubber, belt. itu pakai rantai. Ini masih pakai rantai yang lama ini. Ya, rantai. Pakai rantai. Apalagi nih yang modelnya. Kalau mesin rotari bedanya apa kalau sama mesin biasa kayak gini? Rotari itu bisa disebut juga mesin bintang. Dia bentuknya pistonnya itu apa ya? Jadi dia segitiga gitu, jadi segitiga. Jadi dia kalau dia muter kan nyempit duar gitu loh. Jadi kalau yang 3 pembakaran ya ininya 3, sisinya 3. Kalau 4, 5. Jadi dia hanya menggunakan ini, bukan piston tapi bentuk bintang tadi. Bintang tadi muter nyempit dar gitu loh. Gitu. Berarti setara sama piston 3. Piston 3, betul, mirip. Ya. Itu banyak diaplikasikan di helikopter. Helikopter karena butuh apa namanya daya engkol tinggi butuhnya. Ya. Kenapa Mazda nggak pakai lagi, Kus? Hah? Kenapa Mazda nggak pakai lagi? Nggak banyak. Mazda, mobil Mazda. Mazda nggak pakai apa? Mesin rotari lagi. Sini dek. Nggak ngerti itu. Mungkin faktor teknis, faktor biaya, faktor harga jadi lebih tinggi ya. Lebih boros apa lebih gampang rusak apa gimana? Coba kamu perkira-kira kalau piston itu kan gerakannya naik turun, kalau dia kan langsung muter ya, tidak ada perubahan gerakan. Jadi efisiensinya mungkin lebih tinggi efisiensi kalau yang bintang ya, ya kan? Karena tidak ada perubahan gerakan. Kalau yang piston kan bolak-balik gerakannya. Iya, memutar. Ya, terus dirubah sama pola sengkol ya. Tapi kalau bintang kan langsung muter dia. Ya. Biasanya untuk yang nggak tahu kenapa sekarang tidak dikembangkan, ini faktor harga, faktor teknis juga. Udah? Lebih Next. banyak. Nah, nih. Ini Ini ke kelistrikan ya. ya. Yang untuk nyalain api busi itu loh. Yang kakak bilang tadi motor starter ya, elektrik. Mana kapannya? Nah, itu panggil, Mbak. Merah koil yang anu ragem teko kayak. Mau nunggu ini kini melayu mana? Ini kalau Kan dia. ini komponennya ini kan sudah dirangkai nih, ya. Belum waktunya. Nah, dirangkai seperti ini. Nanti kalau dipisah-pisah kayak ini nih, ya. Ini ada level box ya. Ini garpu, ini fungsinya untuk memajukan ini. Jadi kalau ini kerjanya pakai sistemnya gini. Mana yang muter kong yang dari Kalau awal? ini Kumparan ada dalam itu kumparannya. dalam motor tuh. Ada kumparan diam, ada kumparan berputar ya. Dikasih listrik, Ya. diputar kuncinya, yang muter mana kong? Yang mana, Pak? Kalau mobil itu di starter, diputar kuncinya, itu berarti setrum dari aki ke Ini ada brush. setrum dari aki itu langsung Masuk kemana? ke brush ini. Nah, brush itu baru mutar. Brush ini ada 2. Satu Untuk masuk, pancingan. Satu positif, satu negatif. Itu Kan? ada kontaktornya itu, ya kan? Mana? Kontaktor starternya mah nggak digambarin di situ ya? Ada. Ini kan dia tidak menceritakan cara kerja kan. Ini hanya ini terdiri dari apa kan itu, kalau dibongkar itu isinya apa kan gitu. Kontaktornya itu kan untuk memancing motornya ini muter. Yang sering rusak, sering diganti, ini adalah ini apa? Nih, Speed coil. full brush. Oh, coil brush. Ini, Itu letaknya di ini, ini untuk penghantar listrik masuk. tipis ya, karena kena gesekan terus. Ya, Aus jadi. ini ini ada hukum apa ya? Lupa bisikannya itu ada namanya. Jadi kalau tipis listriknya nggak nyalur kan, nggak nyambung, nggak bisa Ya, nggak mancing, connect. nggak connect. Jadi harus ditebelin lagi, ganti. Bisa. Bisa Ini kan nyambung sini, satunya ke minus, ya, ngalir, sehingga nanti akan berputar ini. Nah, Karena magnet saja. Yang biasanya bunyi itu bunyi apa kok? Punya apa? Yang Celok, celok. kalau diputar itu
Itu apa? Yang gigit. Ah, Ya ini. itu. Putarannya ini muter kan? Ini memang ada pabrik tertentu yang bisa membuat ini halus. Ada sedikit kasar, ada yang kasar. Nah, lalu ini nanti kan si bendrik ini, pinion kiri ini kan connect ke yang tadi flywheel. Flywheel. Oh, ini ke flywheel ya? Anunya, Ya. starter ini connect-nya ya? Mana bagian yang anu? Bending thread itu ya? Nih, Yang atas, bending thread itu ya? Ya, oh tuh. ini ada giginya. Yang kayak screw ya? Thread, ada thread. Hah? Oke. Pinion. Apa? Kalau ini disebutnya sistem starter. Dia fungsinya menggerakkan saja. Memancing lah, fishing ya. Ini fungsinya bukan untuk menghidupkan mesin, enggak. Hanya untuk memutar mesin. Memutar awal, putaran awal. Sekalipun ini muter, kalau sistem pengapiannya trouble, nggak akan nyala. Sampai aki habis, nggak akan nyala kan. Karena visinya ini, kalau misalnya tidak ada ini lagi trouble, kan suka didorong. Apa tuh atau diengkol ya, Kong? Cerita, Kong. Diengkol. Mobilnya Mbah Yud Kakung itu. Ya. Ceritain mobilnya. Yang kedua ini, Ini dia. ini fungsinya adalah untuk membuat kemanitan menarik kontak. Adik, duduk aja, duduk. Solenoid. Jadi dari kontak itu masuknya ke sini, starter. Ini yang Ini. maksudnya. Ya, begitu ini yang satu kemana? Ke Itu sini. ada arusnya. Ini ke cold brush ya. Satu Oh, dari itu ke cold kontak, satu ke mesin. Cold brush positif. Ya. Jadi kalau di start kunci kontaknya di kontak, dia akan maju nih, ceklek. Celek. Untuk apa? Memajukan ini. Bendik itu. Ceklek. Begitu ceklek ini juga muter. Fungsinya ini. Ini sering diganti juga. Oke. Sama ini juga sering diganti. Ini bos. Bus Letaknya di sini sama di sana. pushing. Dia, Oke. dia tidak pakai bearing. Bearingnya ini bos. Tidak pakai ball bearing ya. Dia pakainya bos. Kalau ini suspensi ya. Suspensi ini kena ini bisa gerak sendiri-sendiri ya. Yang jadi nyaman tidur ya. Ya supaya Dia dia nggak goyang-goyang. mobilnya tidak goyang-goyang. Ini mobilnya jadi stabil terus kan? Tuh. Yang naik turun rodanya aja. Yang bikin roda bisa muter kanan kiri mana, Kung? Belum sampai. Setirnya nempel di mana setirnya itu? Hah? Batang-batang setirnya ke mana? Koneksinya terhubung kemana? Ini kan? Strat itu ya? Apa itu? Strat assembly ya? Iya. Dia kiri kanan. Oh, oke. Jadi kalau diputar kanan, terus nanti itu dorong ke kanan tuh anu batangnya. Ini dapat mesin ini. Mana? Oh itu Ini dapat mesin. engine. Ini asnya dong. Aksis. Nah ini gambar di sini ke atas. Ini engine. Ini kiri ini kanan ya. Ini karena untuk ini ya yang apa front wheel drive ya ini ya. Ini Front wheel drive. Penarik depan. Tidak ada. Jadi Oh langsung mesinnya itu ya terhubung Ya. ya. Jadi ini Nggak ada gardannya. diferensialnya di sini, gardannya di sini. Langsung. Kayak mobil kijang, mobil sedan itu ya. Innova ya. Di belakang. Innova depan atau belakang ya? Belakang ya. Rata-rata belakang. Mobil sedan ya. Ya ini mobil sedan contohnya. Yang sedan biasanya. Ini Dan- yang kayak papa ganti kan? Ah, Yang papamu ganti. Ini ada piston nyambungnya ke flywheel. Di tengah-tengahnya ada pilot bearing. Ini masuk ini poros transmisi kan? Masuk ke sini. Ini couplingnya, ini pressure plate-nya ya. Nah, ini bearingnya Doni mana? Release bearing. Ini penggeraknya yang dapat apa ya tadi? kabel tadi. Dapat kabel kan? Ya. Lalu ke pedal terus. Ini apa? Itu ke ini ke mesin. Axle. Oh itu ke anu transmisi. Transmisi. Hmm. Nanti akan bisa ngatur kecepatan 1, 2, 3 ya.
Ya, ini poros inputnya. Kalau ada input pasti ada Output. output, ya. Putaran input sama output sama nggak? Enggak, beda. Beda. Tergantung. Kantong giginya. Pada saat awal mungkin tidak sama. Mungkin pada saat puncak posisi perselingnya mungkin bisa jadi sama, ya. Ya kan? Sama. Bingung atau bingung? Kenapa? Sekarang kenapa perseling itu kau pakai 1, 2? Ayo, kenapa? Kenapa? Karena kalau ukuran giginya 1, 2, 3, 4, 5, 6 beda kan? Memang beda. Ya, besarnya. Berarti. Rasionya jadi beda, rasionya. Kalau ukurannya, size-nya beda, berarti diameternya beda. Jadi rasio putarannya juga beda. Kenapa kok beda? Semakin Karena Gear. rasio akselerasi sama top speednya beda-beda. Ya, untuk apa? Buat beda. Biar halus. biar kuat. Biar halus sama kuat. Kaitannya ke power, Kak. Apa namanya? Ya kan, Pom? Kakak tahu sepeda balap ya? Kalau langsung pakai gigi kecil gimana? Langsung pakai gigi kecil ya berat. Berat. Sama juga ini fungsinya. Supaya pada startnya ini engine tidak dibebani. Nggak apa-apa. Punya apa ini? Yang deketin lah pokoknya tadi. Engine-nya tidak dibebani, makanya kalau langsung pakai gigi 4 misalnya berat kan? Nah, sehingga kalau pakai kendaraan mobil atau motor diawali pakai posisi pendaring yang rendah. Fungsinya supaya dia tidak berat. Nah ini tadi ini ada sistem pengapian nih. Ini ada ignition distributor. Coil ya, coil. Ignition distributor. Ini satu unit di sini ya. Distributor. Sebelumnya ada terpisah ini. Ini distributor sendiri ada, coil ignition sendiri ada. Ini dari satu. Nah, ini Pak, ini lengkap nih kan ya, Pak. Nah, sekarang mulai dari kalau kunci starter diputar, itu apa dulu yang muter nih? Mana lengkap? Enggak, ini kan udah lengkap nih, bagian-bagian dari mesin dilepas-lepas nih, ya kan? Nah, sekarang kalau kunci starter diputar on, jreng, itu Ini yang motor starternya nggak starternya ada. nggak ada ya? Ini. Oh ya, di situ. Habis itu udah gilanya mutar tuh. Nah, ini kan muter nih. Mutar, Nah, terus itu lanjut ke poros engkol. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu naik turun tuh Ini jadi. urutannya kerjanya nggak bareng. Jadi urutannya 1, 3, 2, 4. Nomor 1 dulu yang Nah, kalau muter, kerja. Jadi kalau itu muter, berarti katupnya buka. urutannya begini. Hmm, Ini motornya jenis 4 langkah atau 4 tak. patak. Jadi piston bergerak awal dari atas dulu turun. Ini turun, itu namanya langkah hisap. Nah, hisap. Untuk apa? Menghisap bahan bakar. Masuknya dari mana? Dari atas tuh valve itu ya, katup Nah, katup itu intake kok. valve mana? Intake Itu valve, tunjukin atau valve. Ini Sebelahnya, sebelah itu Nah. buka. Nah, intake katupnya. valve hubungannya sama Valve itu valve-nya ke atas. ya, Kan ada camshaft. mana? Spring, valve spring. Itu. Iya. Baru nanti Ini hubungannya rocker arm, rocker arm. Masukkan bahan bakar nih. Ya, rocker arm, Ini intake. hisap. Langkah kedua namanya Anunya udaranya dari mana, Kung? Udaranya? udaranya dari karburator. Oh, itu yang lonjong-lonjong di silinder head itu ya? Di silinder head ya? Warna intake. Ya, itu silinder head itu ada 4 itu lonjong. Ah, itu masuk situ udara ya? Sama bahan bakar ya? Jadi bahan bakar bahan sudah bakar. jadi, Campur. sudah campuran dengan Campur udara. sudah. Nah, sudah komposisinya bagus, diatur sama siapa? Diatur sama karburator. Karburator atau injeksi apa namanya? Fuel injection. Sistem injection itu, fuel injection system. Nah, kalau yang elektronik, EV, electronic fuel injection. Kalau yang lama karburator. Terus Jadi kompresi, ya, kompresi sampai titik mati sebelum sampai atas. langkah ini, keduanya kompresi. ya, Ya, akhir kompresi ada busi, mana businya? Oh, ini busi ya. ya itu nanti nempel di sisi sebelah sana ya. 1, 2, 3, 4. Jadi Nah. 1, 2, 3.
dibagi-bagi. Busi nomor 1 keluar api. Track. Nah, Ber. baru Jadi, bukan kompresi lagi ya. Setelah kompresi baru pembakaran. Terus ekspansi. Ekspansi namanya. Apa? Manfaatkan tenaga pembakaran tadi. Ekspansi. Terus langkah terakhir apa berarti? Nggak tahu. Pembuangan toh? Oh, pembuangan. Sisa gasnya Exhaust dibuang. ya. Dibuang ke Setelah ekspansi exhaust manifold. dorong ke atas, exhaust valve-nya buka. Kalau 1 sudah bekerja berarti urutannya 1 3 yang nomor 3. Oh, gitu. Lompat ya. Ya. Jadi 1 2 3 4 ini kondisinya bisa berbeda-beda. Jadi 4 proses. Pada saat singer 1 ini pengisian, singer 3 apa? Apa? Pembuangan. Hah? Ayo apa kira-kira apa coba? Ekspansi. Pembakaran. Ekspansi. Pokoknya habis Oh, yang satu. 1 pembakaran, 3 harus pembakaran. Oh. Iya kan? Ah, ya. Oh, Harus urutannya gitu kan? berurutan satu step Ya. ya. Berurutan satu step. Nah, sekarang kalau si 1 ini selesai pembuangan, Hisap. 3 apa? Hisap. Atau gini aja deh. Ini sinder 1 pembakaran. Nah. Pembakaran berikutnya berarti kan sinder 3. Ya dah? Pembakaran itu kan ekspansi ya? Pembakaran itu Ekspansi kan? bukan Prosesnya. pas businya menyala. Habis kompresi kan terus. Habis kompresi, betul. Ya, berarti kan ekspansi. Ekspansi lain. Oh, beda. Ekspansi Habis itu kompresi ada pembakaran. langkah. Kalau pembakaran tidak ada langkah. Oh. Ya. Meledak saja gitu. Ya, Duet, oke. gitu. Ya, udah. Duet, gitu. Terus habis Nah, sekarang kalau 1 tadi sedang Pembakaran. pembakaran, langkah berikutnya yang harus pembakaran kan sudah 3. Berarti dia langkahnya apa? Kompresi dah. kompresi Ini sudah di atas, selesai. Ini sedang mau bawah. sedang naik kompresi kan? Der, ini juga akan der, kayak gitu kan? Ya, jadi selisihnya 1 langkah aja. Pusing apa pusing? Pusing. Dia diurutin aja kong, diurutin. Ya, Habis itu. Kalau situ terlalu spesifik, mumet. Pusing sudah ini. karena ini basic. Ya habis urutannya habis itu habis Tapi Sambil berpusing-pusing. bisa terjadi gini. Kalau lagi bongkar masang ini, kabelnya salah pasang, nggak bunyi nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? ya karena nggak pas anu stepnya. kurang tepat. Nggak pas. Spark plug-nya dibutuh diganti. Saatnya butuh api tidak dikasih api. Ya spark plug-nya itu harus pas ya, harus sesuai ya Wah. spark plug-nya itu. Jadi nggak bisa di swipe kanan kiri Saatnya dia asal butuh nyambung api, nggak harus bisa. tepat dikasih. Nomor Itu pun nomor 1 ya untuk piston nomor 1, 2 nomor telat 2 gitu. sedikit saja dia nggak nyala. Kelebihan juga nggak nyala sama. Jadi dibutuhkan timing yang pas betul. Ya. Ini kaitannya dengan waktu masang ini timing belt ini. Itu timing beltnya. Timing chain. Rantai chain. Ya. Jadi pemasangan busi, pemasangan rantai ini harus ada tandanya sih nanti ada tandanya. Kakinya kita kalau kita sebenarnya di kaki ya. Ya. Nah, Urutannya ini kan piston rod, terus ini. cap Kalau crankshaft. PT ini gear yang kita putar ya. Ya. Jadi turun, nah kan ini putar, ini putar-putar. Alhamdulillah. Nah, ini kan nanti nyambung sama Transmisi. input sub, ya. Nah, Transmisi. Udah gitu aja. ya oke. Terus yang ke atas nggak ada lagi ya. Oh. Habis ini. Terus olinya di bawah. Ini oil pan. Oli itu mengerendam crankshaft ya. Oli itu menenang ini. Crankshaft tapi sampai- nanti ada apa pompa oli. Ini. Oli. Ya. Ini saringan oli. Terus oli itu akan ke ruang pembakaran nggak Kong? Oli itu. Nah, ini yang harus agak beda ya. Nah, oli itu nggak Kalau engine yang 4 tak patah. itu tidak ada oli yang masuk ke ruang bakar dan tidak boleh, Boleh. ya, tidak boleh. Sebaliknya kalau motor yang jenis 2 tak itu harus ada oli masuk ke ruang bakar. Kayak ninjanya papa itu loh. Ninjanya Ya, papa. beda, ya, beda. Kenapa?
Karena sistem kerjanya berbeda. Ini nggak ada gambar ini. Ini hanya 4 tak. Nah, sekarang kalau yang 2 tak, Kalau misalnya ini nggak ada gambarnya ya, Bi? ada gambar ya udah, 4 tak sekarang. Ini 4 tak, berarti Ini olinya tidak ada oli, tidak boleh ada oli ke ruang bakar, nggak boleh. jadi proteksinya ke ruang bakar apa itu, Kung? Ada ring itu kayak. Nah, proteksinya nanti paling di valve sini saja. Nggak, biar nggak ke ruang bakar, olinya nggak masuk ke ruang bakar. Nanti ada ini, kan kemungkinan masuk kan dari ini, dari asnya katop ini kemungkinan masuk. Karena dia ini kan nyambung ke oli nih, kalau ini atasnya. Di atas ini nggak ada oli. Oh, ada oli juga untuk Ada oli nih. untuk ngerendam Kan itunya ya. dibawa ke atas. Untuk Dibawa ke ngerendam atas. spring-springnya Ini itu ya. ada camshaft kan? lewat. Camshaft ini kan harus dendam oli. Berarti ada 2 oli ya, ada 2 kompartemen ya. Oh, ini masalah. Ini modelnya camshaftnya ini di bawah ini. Ini bukan OHC ini bukan ini. SOHC. Ini di bawah ini. Oh, itu SOHC. Ini single dan di bawah. Oh. Camshaftnya 1 dan di bawah ini kecelup di sini. Oh, kecelup langsung. Oh, camshaftnya kecelup. Kecelup langsung ke air. Baru pakai rod itu ya. Ya. Terus pakai push rod. Oh iya, iya, push rod. Sekalipun push rod ini nanti ada oli masuk juga nih di dalamnya nih. Berarti olinya jadi bawah aja cuman ya. Nah, Oh. Langsung. dipompa buat formasi ini yang katop ini. Nah, itu rodnya dari apa untuk push apa namanya? Pusher itu ya. Mana push rod? Push rod itu nyambung kemana itu? Ini katop nanti. Ke rocker arm itu. Dorong ini. Ke rocker arm. Ya rocker arm betul. Ya, Oh. terus orang masuk ke Kalau rocker arm memainkan spring ya, valve spring. Oke, Ya. oke. Iya, iya, iya. Nah, Iya, iya. rocker arm masuk ke rocker arm betul. Karena dia kerjanya ngerok nah. Iya, iya. Berarti olinya cuma di bawah doang. Terus untuk mencegah apa oli yang di bawah naik ke atas ruang bakar itu ada pelindungnya di piston ya, tiap pistonnya. Ya. Ada ring cuman nggak Ada disebutin. ring, ini nggak ada piston ring. ring. Makanya nggak ada asap. Makanya nggak ada asap di knalpotnya ya. Kalau ringnya pistonnya sudah baik. Kalau ada asap berarti ada biasanya bocor. Dia naik. Karena Ya. waktu kompresi kan ada tekanan ini. Ya. 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 Oke. Sip. Makanya di sini ada lubang angin juga, lubang hawa. Nah, lubang hawa waktu piston turun kan dia ketekan kan? Iya, iya. Hawanya dikemanain? Buang. Masukin ke sana Eh. lagi intake manifold. Oh gitu. Panasnya diambil. Dia supaya efisien. Oh iya. Jadi ada hawa yang keluar, hawa panas ini Ah. masukin ke intake manifold. Oh gitu. Selain didinginkan air, pakai air ya juga di itu ya. Kalau dengan air itu sekitar dinding. Engine block. Oke. Sekitar dinding. Terus oil pump ini buat apa nih, Pak? Oil pump ini. Ini Untuk melumasin apa? buat nampung aja. Oil pump. Oil pump mau pompa oli mana oil? pump? Kemana? Ke semuanya. Semua maksudnya? Ya semua yang perlu dilumasi. Kayak Seperti ini nanti dia masuk ke sini. oh ada kapilernya gitu, apa? Ya. Ada port-portnya gitu ya? Iya. Oh. Semua yang harus dilumasi disuplai oli dari fuel pump. Mana fuel pump? Ya itu di bawah itu, yang kiri, Ini oil kiri pojok pump kiri. strainer, sorry. Pojok kiri bawah. Pojok kiri. Ini. Ya, oil pump. Ya. Oke, clear. Makasih Kakung sudah menjelaskan. Paham, Kak? Orang banyak gambar ya. Capek ya, guru ya. Emunat diturun ke siapa? Tapi yang penting gini kakak, kendaraan itu untuk seorang operator pengguna yang wajib diketahui adalah tekanan ban. Tekanan ban. Itu lihatnya sepele ya. Iya. Ban itu tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu lembek, pas. Setiap kendaraan dia sudah punya standar berapa PSI. Pasti ada Ya, motor itu dengan di tekanannya. pintu juga ya, biasa di mobil. Tekanan ban usahakan selalu seperti yang dianjurkan oleh pabrik. Rata-rata 30-an ya, 32 Apa? PSI. Supaya kendaraan tadi terpenuhi persyaratannya.
sehingga tingkat kenyamanannya jadi tinggi. Kalau terlalu rendah, kasihan mesinnya berat ya. Ya, Kalau terlalu tinggi bisa meledak. udah bisa. Bahaya, Coba celaka. dinaikin nggak enak, goyang-goyang kalau Terlalu ketinggian. keras kan. Ya. Pertama ban. Kedua perlu dicek adalah kerja daripada rem. Remnya gimana? Kalau yang hidrolik gimana? Yang ini gimana? Ya, yang mekanik gimana? Kadang motor kan juga terlalu jauh itu, ya. Di remnya jauh banget, ya. Ini sudah dimasukin ada setelahnya kan? Diputar itu dimasukkan sampai posisinya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Ya, itu rem. Terus apa lagi? Pendinginan radiator, Ya, radiator. air radiator. Air boleh, Ah. air diperiksa kalau mobil. Kalau motor kan nggak pakai. Ya. Nah, air. Jadi nggak kepanasan mesinnya. Sekalipun ada juga yang ada air, ada pakai air. Ya. Terus apa lagi yang perlu dipahami? Minyak rem. Minyak Oh, iya, rem itu Rem berapa? jangan sampai habis. Ya. Minyak ini juga apa namanya? Power steering ya, power steering. Nah, jadi minyak rem, terus minyak mesin, oli mas, itu perlu dilihat. Sama aki. Oke. Terus apa lagi? Air aki. Sen, lampu, Sen. klakson, itu diperiksa. Ya. Nah, motor. Jadi kalau sudah cek semuanya nyala, baru jalan. Biasakan begitu kalau pagi, panasin dulu, ya. Dicek dulu olinya misalnya kalau motor ya. Terus ingat-ingat kapan aku ini apa ganti oli. Usahakan kamu punya jadwal oli itu misalnya aku mau ganti 1000 kilo. Ya, harus ingat kapan ini harus tak ganti. Apa akibatnya Kong kalau nggak diganti Oli ini olinya? kalau rusak fatal karena oli itu fungsinya buat apa sih? Pelumas. Pelumas. Iya. Kenapa kok dilumasin? Ya, Kan seret kalau enggak. biar nggak seret. Biar nggak seret. Biar nggak seret. Ya. Gesekannya Semua semakin- itu ya apa? gesekannya semakin sedikit. Ya untuk memperkecil Gesekan. friksi gesekan. Ya, nggak panas. Ya, nah, sehingga kalau nanti si pelumas tadi akan melapisi dua bagian saling bergesekan. Sentuhan. Nah, kalau dia fungsinya menurun atau tidak ada, apa akibatnya? Cepat rusak. 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 Yang paling fatal kalau sudah rusak bagian apa? Yang tadi Bapak tanya tadi. Piston. Piston ring ya. Dia aus kan? Kalau aus kenapa? Olinya naik ke ruang bakar. Kalau naik ke ruang bakar kenapa? Hitam-hitam asapnya. Ada asap di. Kenapa? Jadi kelak ya. Jadi kelak di Kalau ruang ada bakar ya. hitam di ruang bakaran terus apa? Fungsinya gimana? Mesinnya Mati dong. mati. Mati karena kena oli ya. Kena oli. Kalau mati. Kesiram oli toh. Bakaran. Nggak bisa jadi terbakar pembakaran Mati ya. olinya. Udah kalau nggak gitu didorong-dorong nggak akan nyala ya. Nah, kan nyala. Gitu nggak Jadi akan oli nyala. itu vital ya, vital. Lebih baik apa? Lebih baik biaya oli daripada biaya turun mesin. Ya kan? Oli kan taruhlah sebulan sekali ganti. Itu paling berapa? Kalau ganti oli berapa? 40.000. 5.000 kilometer. Taruhlah paling tinggi 10.000 kilometer. lain 100.000 gitu lah. Ya kan? Oh harganya. Ya 70.000. Biayanya lah. 70.000. 300 1.000 sekarang. Kalau mobil. Mobil. Pil. Kalau motor mungkin 100 ya. 70.000. 70 kemarin. Jadi kalau motor sekali turun mesin berapa biayanya? Mahal. Bisa minimal 1 juta lah. Nah, lebih baik 100.000 sebulan daripada 1 juta 3 bulan. Iya. Kalau turun mesin yang diganti itu tadi ya. Semua dicek. Piston dibersihin ya. Semua dikembalikan ke posisi yang seharusnya. Jadi kalau sudah membesar ya dibesarkan. Karena kalau diganti ring Udah saja mengecil. percuma. Karena dia sudah membesar. Apanya? Lingkaran sendernya kan membesar sudah. Justru harus dibesarkan lagi.
Tapi sesuai ukuran, makanya ada Dibut. oversize ke-1, kedua, ketiga, keempat. Pistonnya diganti ukuran itu. Oh, bisa harus diganti ya. Bukan diganti yang standar. Kalau mau terus dipakai. Terus pakai mau. Berarti mau kapasitasnya bisa berubah ya. Terus pengaruhnya apa? Kalau silindernya jadi besar. Cc-nya makin gede dong berarti. Di sini makin gede, pinter. Fuelnya lebih boros. Fuelnya lebih boros, lebih banyak. Kan gitu. Ya. Jadi semakin, nah makanya usahakan supaya ukuran standarnya ini terjaga, olinya yang penting. Karena mati hidupnya piston itu ada di oli. Sekalipun pada saatnya dia harus ganti. Tapi kan berapa ribu kilo baru kan? Sudah ada dari pabrik ada tugasnya. Oh, oversize ke-1 itu akan diganti pada kilometer sekian puluh ribu kilo misalnya.